Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Tamara Dewi dari Tadris Biologi B semester 6 IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bioteknologi. Adik-adik, gambar apakah ini? Ini adalah gambar tumbuhan tembakau yang sebelumnya telah disisipi gen dari kunang-kunang sehingga tumbuhan tembakau ini dapat mengeluarkan cahaya. Nah, tumbuhan ini dapat kita hasilkan dari proses bioteknologi. Bioteknologi itu apa sih, Kak? Nah, akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Adik-adik, bioteknologi dapat kita definisikan sebagai proses atau teknik pemanfaatan agen organisme biologi untuk menghasilkan produk atau jasa yang nantinya akan bermanfaat untuk kepentingan dan juga kesejahteraan manusia. Menurut pengembangannya, bioteknologi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional ini merupakan bioteknologi yang kuno dan sangat sederhana. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang sudah canggih dan kekinian. Pertama, kita akan membahas mengenai bioteknologi tradisional atau konvensional. Contoh dari bioteknologi tradisional atau konvensional ini adalah kecap. Nah, kecap ini dibuat dari bahan dasar kedelai. Lalu diberikan tambahan yaitu jamur aspergillus dan terjadilah sebuah kecap. Bioteknologi konvensional atau tradisional ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari bioteknologi konvensional yang pertama adalah biaya produksi lebih murah. Lalu yang kedua, teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana. Dan yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Lalu kekurangan atau kelemahannya, yang pertama, perbaikan genetiknya itu belum terarah. Lalu memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengolahan produknya. Kemudian hanya diproduksi dalam jumlah atau skala kecil saja. Lalu proses produksinya itu relatif belum steril sehingga kualitas hasilnya pun belum terjamin. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bioteknologi modern. Prinsip dasar dari bioteknologi modern ini adalah menggunakan manipulasi atau rekayasa DNA. Meskipun di samping itu juga tidak melupakan dari prinsip-prinsip mikrobiologi dan biokimia. Nah, salah satu contoh dari bioteknologi modern yaitu teknik cloning embrio. Teknik cloning embrio ini biasa dilakukan pada hewan-hewan ternak seperti sapi ataupun domba. Nah, tujuan dari teknik cloning embrio ini adalah untuk menghasilkan atau mengoptimalkan atau meningkatkan produksi susu dan juga produksi daging pada hewan-hewan ternak. Seperti bioteknologi konvensional, bioteknologi modern pun memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihan dari bioteknologi modern yang pertama yaitu hasil produksi dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Lalu yang ketiga, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Dan yang keempat, dapat menghasilkan organisme yang sifatnya baru, yang sebelumnya belum ada. Nah, yang kelima, higienis atau sterilisasi produk sudah terjamin karena menggunakan peralatan-peralatan yang canggih.
Lalu, kelemahan dari bioteknologi modern yang pertama yaitu biaya produksi akan relatif lebih mahal. Lalu yang kedua, memerlukan teknologi yang canggih. Yang ketiga, pengaruh jangka panjangnya itu belum diketahui. Dan yang keempat, hanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian yang dapat menghasilkan atau yang dapat membuat produk bioteknologi modern. Lalu contoh yang kedua dari produk bidang pengolahan pangan yaitu keju. Nah, siapa nih yang gak pernah makan keju? Pasti kalian semua pernah makan keju, kan? Nah, keju merupakan salah satu contoh dari produk bioteknologi yang sangat terkenal. Keju dibuat dengan bantuan bakteri susu. Bakteri tersebut dikenal dengan bakteri asam laktat atau bakteri Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus mengubah laktosa menjadi asam laktat dan menyebabkan susu menggumpal, sehingga terbentuklah keju yang sangat gurih. Contoh yang kedua yaitu bayi tabung. Kak, teknik bayi tabung itu seperti apa sih? Apakah bayi ditaruh di dalam tabung? Kakak akan menjelaskan ya. Teknik bayi tabung ini adalah mempertemukan sel sperma ayah dan sel telur ibu di luar rahim untuk melakukan peleburan atau fertilisasi. Proses selanjutnya, ketika sudah melakukan peleburan di dalam sebuah tabung yang telah direkayasa oleh tenaga medis, kemudian kan menghasilkan embrio. Barulah embrio itu ditanamkan kembali ke rahim ibu dan terbentuklah bayi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bioteknologi dalam bidang pertanian. Contohnya apa sih, Kak? Nah, contohnya yaitu teknik kultur jaringan. Teknik ini merupakan suatu teknik perbanyakan tumbuhan dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Teknik kultur jaringan dibuat dengan mengambil sel atau jaringan pada tumbuhan, bisa melalui potongan daun, potongan akar, potongan batang, dan bagian tumbuhan lainnya. Potongan tersebut lalu ditumbuhkan di suatu medium yang telah dipersiapkan dan mengandung semua zat yang diperlukan untuk tubuh tumbuhan. Dari potongan tersebut akan tumbuh individu baru yang utuh. Teknik kultur jaringan ini menggunakan sifat totipotensi. Apa itu, Kak? Nah, sifat totipotensi adalah sifat sel tumbuhan yang mampu menjadi satu individu baru yang utuh. Selanjutnya yaitu bioteknologi dalam bidang peternakan. Contohnya yaitu sapi diberi hormon pertumbuhan. Sapi BGH yang dibuat dari bakteri E. coli berguna untuk menaikkan produksi susu dari sapi tersebut. Next yaitu bioteknologi dalam bidang pengelolaan lingkungan. Contohnya yaitu penggunaan mikroorganisme untuk pengelolaan lingkungan juga telah terbukti pada saat kebocoran yang terjadi pada kapal tanker. Minyak mentah yang mencemari pantai dibersihkan dengan menggunakan bakteri yang dapat mengurai minyak mentah tersebut. Contoh yang lainnya yaitu dari bioteknologi adalah dengan ditemukannya biogas yang merupakan cadangan energi alternatif di bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak-dampak dari produk bioteknologi. Dampak yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan.
Dampak positif bagi lingkungan yaitu: 1. Penemuan tumbuhan yang tahan terhadap serangan hama. 2. Peningkatan aktivitas pengolahan bahan tambang sehingga mengurangi pencemaran limbah. Namun terdapat juga dampak negatif. Yang pertama, dapat menyebabkan gulma menjadi resisten sehingga populasinya malah semakin meningkat. Yang kedua, dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem karena hanya hewan atau tumbuhan yang unggul saja yang diproduksi, sehingga tumbuhan atau hewan yang lain dikesampingkan. Selanjutnya, dampak di bidang sosial ekonomi. Dampak positifnya, yang pertama, kalangan industri giat mencari tanaman atau hewan varietas baru agar nilai jualnya lebih tinggi. Kedua, pasar komersial banyak menyediakan produk-produk hasil rekayasa genetika. Selain itu juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, terjadi kesenjangan atau kecemburuan dalam masyarakat karena produk-produk dari petani tradisional itu mulai tersisihkan. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap kesehatan. Dampak positif bagi kesehatan yaitu penemuan-penemuan produk obat atau hormon menyebabkan produk tersebut murah dan mudah didapat oleh masyarakat. Dampak negatif bagi kesehatan yaitu penggunaan produk kesehatan juga dapat menimbulkan gejala-gejala lain dari suatu penyakit, misalnya alergi. Nah, yang terakhir, dampak etika moral. Bioteknologi juga memberikan dampak bagi etika moral manusia. Dan manusia di sini diharapkan dapat bertindak bijaksana dalam merekayasa alam. Nah, itulah pembahasan mengenai materi bioteknologi. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik dan tetap semangat. Kakak mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.